Welcome back to our channel di YouTube-nya Makin Cibinong di acara Orasi, obrolan asik mencari solusi. Orasi yang muda yang bersuara dengan saya Melan Rahayu Putri dan tak lupa terima salam peneguhan iman Weite Tungtien. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih kayaknya nih, luar biasa nih. Kayaknya dari Ketua Dewan Paki Nasional. Siapa dia kalau bukan Ko Yugi? Ko, perkenalin diri dulu Ko, biar teman-teman kita lebih kenal Koko lagi. Oke Mei, makasih. Sebelumnya salam kebajikan, Weite Tungtien. Ya mungkin perkenalannya nama aja ya. Ya nama saya Yugi Yunardi. Status kok? Status saya udah kawin, punya anak satu. Ya. Terus kegiatan apa nih Kok? Ya kegiatannya sekarang ini Koko masih rutinitas kerja. Terganggu nggak sih Kok dengan keadaan pandemi ini? Oh, pasti terganggu. Sangat ya. Sangat Mei. Cuma jadi Koko juga di kantor nggak tiap hari ke kantor, jadinya sehari masuk. Iya, jadi sehari masuk, sehari libur, kerja di rumah, WFH kayak gitu. Koko udah nggak ngajar lagi dari 2018. Oh gitu, udah ya, ngajar. Udah nggak ngajar dari 2018. Terakhir ngajar di mana sih Kok kemarin tuh? Koko ngajar di berbagai sekolah ya, tapi terutamanya di SD. Yang pertama di Eka Wijaya. Iya, aku tahu di Eka Wijaya. Terus di Alamanda Depok. Terus di Brekidi di Cisalak Cimanggis, itu dia. Keren, luar biasa. Banyak pengalaman juga nih kayaknya. Enggak lah. Nih Kok, di Orasi nih Kok udah tahu sejauh apa sih tentang Orasi? Iya, memang jujur Koko nggak terlalu banyak, cuma senang aja ketika kamu suka upload ke media sosial di WA, terus juga di grup. Koko sering nontonnya di grup Eka Wijaya itu ya. Share di situ, dan Koko ada di situ karena Pak Chandra suka udah masukkan Koko di grup. Satu seperguruan ya Kok? Iya, itu guru Koko, Iya, kita satu seperguruan. Koko lihat ternyata bagus juga. Bagus, jadi ini memberikan kesempatan lah untuk anak muda untuk bersuara, jadi jangan beraninya di belakang aja. Bener, untuk berani speak up. Iya dong, ya. Dan Koko juga minta nanti dong orasi itu nggak hanya nanti tentang agama aja ya, tapi semua pokoknya semua entah dari musik atau apapun itulah, biar orasi berkembang, karena Koko seneng yang kayak gini nih. Diterima kok masukannya. Luar biasa ya, pokoknya. ini tujuan kita tuh untuk bukan cuman untuk Makin Cibinong aja ya Kok. Di sini aku nekanin lagi untuk semua pemuda konghucu Indonesia. Betul. Yang berani, yang punya nyali. Ayo di sini kita sama-sama belajar untuk speak up. Betul. Oke, kan kemarin kita udah open Q&A di media sosialnya Makin Cibinong tuh Kok. Di sini jawab pertanyaan Kok. Oke. Siap ya Kok untuk pertanyaan pertama. Ini dari Suryanata Suwandi. Malam Cici Koko, saya mau tanya, kenapa setiap ceit atau capgo kita harus bersembayang ya? Sejarah singkatnya gimana ya? Terima kasih. Kayaknya pertanyaan keren banget nih Kok. Ini pertanyaannya sederhana Mei, cuma susah jawabnya. Kamu bisa jawab gak Mei? Makanya aku datengin Koko nih. Iya itu dia. Jujur ini pertanyaannya sederhana tetapi jawabnya susah. Karena ini anak muda, di acara orasi ini anak muda yang harus bersuara. Tapi Koko juga nggak sembarangan, karena ini seharusnya adalah ranahnya Deroh Matakin yang menjawab ini, Dewan Rohaniwan atau rohaniwan yang senior lah. Tetapi karena di orasi ini pemuda, jadi akhirnya Koko selalu komunikasi dengan yang senior kayak gitu. Jadi biar nggak salah menyampaikannya gitu Mei ya. Jadi ketika ada kamu ngirim pertanyaan ke Koko ingat ayat Nabi bahwa berkebiasaan tetapi tak mengerti maksudnya. Mantap, gimana ya, kita? Jadi maksudnya jadi kita tuh kita sering sembahyang cait capgo gitu ya. Tetapi kita nggak ngerti maknanya, itu dia, nggak ngerti sejarahnya, itu dia. Jadi Koko ingat ayat itu sebelum Koko bahas nanti sejarah dan cait. Cuma Koko ingat ayat itu, jadi oh iya juga ya. Kok saya selama ini sembahyang cait, sembahyang capgo di rumah, ya kan? Terus tapi nggak ngerti ternyata sejarahnya. Emang apa sih kita harus sembahyang gitu ya di pas cait capgo? Apa tradisi aja ya kan? Apakah tradisi, apa itu agama? Itu kan nanti akan Koko bahas di situ. Cuma jujur akhirnya Koko bertanya-tanya sama yang senior, dan Koko baca di buku pelajaran kelas 1 sampai kelas 12 nggak ada. Itu dia, beneran nih, Koko nggak bohong. Koko cari nggak ada itu sejarah cait capgo. Akhirnya Koko bilang, Koko telepon sama yang senior, Koko nanya, Koko akan bahas tentang cait capgo. Akhirnya dikasih tahu bahwa cait capgo itu jadi kalau kita nyari, kita search misalkan di Lici atau di kitab sesu, kita
ketik ceit atau capgo itu nggak akan keluar. Nggak muncul ya? Nggak muncul karena istilahnya itu bukan ceit capgo tetapi suori atau wangri. Nah, jadi suori itu ada atau suoye itu adalah ceit. Nah, kalau yang wang ri atau wang ye itu adalah capgo. Jadi ketika kita ketik itu baru keluar di lici. Jadi itu istilahnya, jadi jangan ceit capgo. Nah, tapi pas Koko nanya kenapa bisa berubah jadi ceit capgo? Jadi ceit itu adalah tanggal 1, capgo itu tanggal 15. Jadi gampangnya gitu doang. Sebenarnya gitu ya, sembayangnya adalah suori atau wang ri, itu ada di lici, itu dia Mei. Nah, ini jadi Koko akan jelaskan juga. Jadi kalau suori itu awal bulan. Jadi ya bulan pertama itu awal bulan, dan kalau wangri itu adalah bulan purnama. Gitu dia. Kalau kelihatan banget sih aku kalau malam-malam tuh pas ceit atau capgo kita lihat keluar, kan? Indah banget tuh kan. Kalau ceit itu kan berarti bulannya mati, nggak ada, gelap. Tapi kalau capgo itu kan terang. Kayak gitu. Terus yang Koko bahas lagi di sini yang tadi tentang agama, bahwa sembahyang ceit atau capgo atau suori atau wangri ini adalah agama. Jadi kenapa Koko bilang agama? Perbedaannya kayak gini, simpel aja. Kalau agama itu adalah apa yang ada di kitab suci agama kita, baik itu sesuatu atau ucing, dan itu ada di umum lah. Nah, itu namanya agama. Tetapi kalau tradisi atau budaya itu adalah dia nggak ada di kitab suci, dasarnya nggak ada, tetapi berkembang di masyarakat. Itu namanya budaya. Sudah terjadi ya kok. Ya, sudah terjadi banyak ya. Jadi misalkan kalau yang agama itu karena kita sembahyang ceit capgo atau suori sama wangri ini itu adalah agama. Jadi memang udah tugas kewajiban kita harus melaksanakan itu. Benar banget sih kok. Terus kok ini ada pertanyaan nih muncul di benak aku. Kalau misalkan itu apa sih yang kita dapat ketika kita sudah bersembahyang atau beribadah? Oke. Koko akan bahas pakai ayat ya. Boleh. Bahwa siapa yang berbuat kebaikan akan dikasih beratus-ratus kesenangan. Siapa yang berbuat nggak baik atau siapa yang nggak berbakti akan dikasih beratus-ratus juga. Tapi kedukaan atau kesedihan gitu dia. Terus ayatnya lagi Koko buka dulu. Boleh. Agak lupa nih. Ini dia. Ada di kitab Tengah Sempurna bab 6 pasal 2. Maka seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapatkan kedudukan. Ya Mei, kedudukan yang pertama. Kamu nih, karena kamu kebajikannya besar jadi ketua Pakin Cibinong gitu kan. Ya, terus yang kedua mendapatkan berkah. Ya, yang ketiga mendapatkan nama, dan yang keempat yang terakhir adalah mendapatkan panjang usia. Itu dia. Itu ya. Jadi ya berbuat baik aja yang banyak ya kok. Betul, sering berbuat baik, beribadah kayak gitu. Balik lagi ke tadi nih kok, kalau sembahyang ceit atau capgo itu kita sembahyangnya kemana sih? Yang aku tahu kita sembahyang kepada leluhur ya kan. Tuh ada apa menurut Koko tuh gimana sih kalau kita bersembahyang kepada leluhur gitu? Jadi memang kan kenyataannya ketika kita sembahyang ceit dan capgo ini kita sembahyang kalau Koko dulu ketika Koko ngajar di buku kelas 5 Koko ingat di situ ada namanya dibagi-bagi sembahyang kepada Tuhan, sembahyang kepada Nabi, sembahyang kepada leluhur gitu ya. Ternyata ceit dan capgo itu ada di ketiga-tiganya. Ya, cuma pas Koko baca lagi di lici Koko ini ternyata itu adalah terutama kepada leluhur. Ayatnya ini nih. Pada bulan pertama di tanggal 1 Sun itu adalah Gyao dan Sun ya, pernah dengar ya? Gyao dan Sun adalah perintis agama Konghucu. Nah, Sun ini adalah seorang raja yang berbakti. Dulu sebelum jadi raja, beliau ini berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya diangkat sama Raja Yao. Jadi Raja Yao itu nggak meneruskan tahtanya ke anaknya, tetapi dia meneruskan tahtanya ke Sun, padahal itu bukan anaknya, karena dia anak yang berbakti. Lalu Sun berkunjung ke kuil leluhur. Nah, ini dia. Leluhur maha sempurna bersujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan juga Tuhan itu adalah maha leluhur lah kayak gitu. Kalau di buku yang Koko baca ya. Jadi makanya ada ayatnya seperti itu. Nah, kalau capgo, ini ada ayatnya lagi. Raja Sun melakukan sembahyang khusus kepada Sangti, melakukan doa kepada 6 leluhur, mengunjungi gunung, sungai, dan menghormati para sen. Itu dia, sen ming maksudnya. Gitu ya. Terus aku juga tahu nih kok di ayat kita, di kitab suci kita itu di Len I, itu aku baca pada saat kita sembahyang kepada leluhur, itu kita harus merasakan kehadirannya kok.
Terus kita kalau misalnya sembahyang juga kepada Tuhan yang Maha Roh, itu harus kita rasakan juga kehadirannya ya kok. Betul. Biar makin berasa. Koko biar sebelumnya makin... pengen nanya sama kamu, Mei. Pernah gak sih kamu ketika bersembahyang atau berdoa nangis? Pernah sih kok kayak gitu. Jadi bener-bener kayak menghayati gitu. Sering nggak? Teringat gitu kok. Sering nggak? Bisa dibilang sering juga Nah, sih kok. itu dia. Apalagi kalau sembahyang kepada leluhur kok. Di rumah aku ada meja abu leluhur papa kok. Ya Koko denger kamu papa udah meninggal ya. Koko juga ada ya meja abu leluhur. Kalau Oke, Koko di juga rumah. papa mama udah meninggal. Ya nggak apa-apa, kita harus berbakti ya intinya. Nah Koko bahas lagi kayak tadi Mei. Ketika kamu sembahyang itu bener-bener kamu nangis, itu sebenarnya itu bener-bener kamu tuh menghayati Merasakan kehadirannya, iya, merasakan gitu ya, kehadiran Tuhan. Kalau kepada leluhur kita merasakan bahwa di situ kita lagi pada orang tua kayak gitulah. Jadi itu yang jadi doa yang terbaik adalah doa yang keluar dari hati. Itu dia yang mantap. Keren ya kok pokoknya ajaran kita tuh ya. Ya makanya jadi doa tuh yang jadi nggak usah kita buat-buat, nggak usah, tapi doa itu adalah biar kita sama Tuhan yang tahu. Jadi itu bener-bener keluar dari isi hatinya lah, bebas itu ya. Yang penting ada pembukanya, isinya lalu dan penutup itu intinya, benar. isinya mah bebas. Itu dia. Cap Go itu penanggalan berdasarkan Bulan mengelilingi bumi. bulan mengelilingi, Iya. tapi menurut penanggalan Imlek, ya, Imli, bukan ya. penanggalan kayak Yang kalender biasa bukan nasional Masehi, gitu bukan ya. Masehi. Ya betul. Oke. Gimana? Yang nanya nih udah puas belum? Kalau misalkan belum puas, boleh nih nanya lagi di media sosial Makin Cibinong atau Ya. di video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe juga di subscribe, di like, comment, and share ya kan. Semoga jawaban kita bisa memuaskan teman-teman semua ya kan. Ditunggu pertanyaan lainnya. Oke, lanjut kita masuk ke pertanyaan kedua dari @Oscar_Hetmawan. Ini orang udah lama nih ya. Kok kenal ya? Oh, kenal banget. Kok kata Orang lama Cici nih. mau minta pendapatnya tentang Konghucu yang disebut bukan agama, dan kenapa di Indonesia Konghucu bisa dijadikan agama. Tolong pencerahannya biar orang-orang umum paham dan mengerti tentang hal ini. Terima kasih. Ya. Ini kalau yang ini dari Makin Cibinong nih ya. Iya nih, Oscar Hetmawan. Koko Oscar ya. Kalau yang tadi dari Makin mana Mei? Aduh, aku lupa nih kok pakai mana. Oke. Nanti bisa kita Tapi cari tolong tahu nanti kenalin Koko sama yang nanya Cecap. Boleh banget kok. Hebat juga pemikirannya, tertarik Koko. Ya kembali ke pertanyaan Koko Oscar ya. Koko jawab yang kedua dulu nih. Mengapa agama Konghucu dijadikan agama ya di Indonesia ya? Ini memang pertanyaan yang Koko harus hati-hati jawab karena Sensitif ya, Kok? Iya, sensitif sekali betul nih Koko Oscar. Koko tahu nih pemikiran dia nih ya. Cuma Koko akan bahas dengan aturan-aturan atau sumber-sumber yang jelas biar Koko enak aja penyampaiannya. Dari sumber terpercaya ya, kok. Yang pertama, mengapa agama Konghucu dijadikan agama di Indonesia adalah ada yang namanya Undang-Undang Dasar. Ya, yang menegak itu. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadinya mengapa agama Konghucu itu dijadikan agama? Itu dia undang-undangnya yang di sini Koko ya, ini dia undang-undangnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang pasal 29 itu. Yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Itu juga. Jadi bahwa isinya salah satunya itu maksudnya hak asasi. Terus yang ketiga ini adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang agama-agama yang dipeluk di Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama ya. 6 agama itu ya. Terus ada lagi Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967. Itu adalah luar biasa presiden kita yang keempat, yaitu Gus Dur. Ya. Terus ada lagi namanya Surat Menteri Agama nomor 12/2006 tentang status perkawinan dalam agama Konghucu dan pendidikan agama Konghucu. Nanti kalau kamu nikah, Mei, udah boleh statusnya Konghucu. oh ya, itu nanti kamu diliен di tempat ibadah. Setelah dilien nanti catatan sipilnya bisa datang ke tempat ibadah. Kalau Koko waktu itu ketika Koko nikah, jadi habis lien langsung catatan sipilnya datang ke Litang. Itu dia. Jadi nanti kita langsung dikasih pengarahan, nanti ditanda tangan. Jadi udah bukan ketika nanti anak kita lahir, bukan di aktenya bukan anak ibu.
Ya, tetapi anak dari ayah dan ibu. Ya itu dia. Kalau nggak ada catatan sipilnya kan nanti itu akan jadi kalau misalkan nikahnya secara agama doang, jadi di aktenya nanti cuma anak ibu aja. Gitu. Baru tahu kayak juga gitu. nih aku nih kok. Apa? Baru tahu juga nih kayak Iya, itu dia, makanya kok pas tahu nih anak muda harus tahu ini nih, penting sekali. Dan yang berikutnya adalah tentang pendidikan. Jadi sekarang Mei, kamu kan sekolah di Eka Wijaya kan? Benar. Eka Wijaya sih kok pikir udah aman lah ya, karena langsung udah ada gurunya, itu dia. Tapi kalau di sekolah negeri ini harus juga. Jadi kalau ada siswa yang dia beragama Konghucu, dia berhak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi dia harus diajar sama guru yang seagama dan dia mendapatkan pelajaran agama sesuai agamanya yang dianut. Itu dia. Jadi kalau memang ada yang sekolah ada yang nggak mengizinkan, nah itu nanti dia akan melanggar berarti undang-undang. Jadi kalau memang di sini di Makin Cibinong nanti ada yang ya di sekolahnya di negeri lalu mengambil nilai itu bisa aja di tempat ibadah aja. Benar. Di sini kayak gitu kok kayak gini kan. Nah, itu dia. Ya, kok tahu Jadi, karena di sini ada checking ya. Setiap sekolah minggu tuh kita belajar, ya kan ada ulangannya juga, ada praktek. Jadi nilainya murni ya emang hasil dari belajar agama. Betul, itu dia. Jadi kalau memang sekolah nggak bisa memfasilitasi gurunya, berarti dia ngambilnya di tempat ibadah. Nggak boleh tuh nanti diajarin agama lain, nggak boleh. Ini undang-undangnya nanti menentang ya. Lalu ada yang namanya Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/336/SJ tentang pelayanan administrasi penduduk agama Konghucu. Kamu udah 17 belum, Udah lewat kok. Udah lewat, berarti KTP-nya Konghucu kan? Konghucu nah, itu dia. Seluruh pemuda semuanya kau bisa KTP-nya harus Konghucu ya, Mei ya. Iya. Kita udah sensus 2020 dan Sietenceen itu Jawa Barat, Bangka dan Kalimantan Barat itu yang banyak, dan mudah-mudahan yang lain juga, provinsi yang lain juga banyak, Mei. Gitu. Tapi jangan cuma KTP-nya Konghucu ya kok, di dalam hati juga harus ya nggak? Setuju, Mei. Sembahyang kelitang itu harus. Iya, itu dia. Jadi selain KTP Konghucu, imannya juga Konghucu. Semuanya Konghucu gitu ya. Itu dia. Terus yang terakhir, Mei, ini ada yang namanya Edaran Sekretaris Jenderal nomor B7/1/BA. Ini tentang pelayanan penganut agama Konghucu. Jadi sekarang agama Konghucu itu sudah dilayani lah. Jadi karena udah ada peraturan-peraturan di atasnya, jadi kita itu umat Konghucu harus dilayani. Jadi baik itu kitab sucinya udah ada, terus misalkan ya itu kan syarat harus syarat bisa dikatakan sebagai agama itu harus ada ayat sucinya ya kan, kitab suci, tempat ibadahnya ya kan kok. Betul. Dan masih banyak lagi syarat-syarat lainnya. Nah, jadi betul, Mei, itu adalah yang memang akan Koko bahas. Jadi yang pertama untuk Koko Oscar dan yang teman-teman yang lainnya, yang pertama adalah bahwa kita jadi agama karena ada undang-undang yang jelas di situ. Jadi nggak usah takut lagi. Dan yang kedua adalah ada akademisi, Mei. Jadi ada peneliti-peneliti yang meneliti tentang agama Konghucu. Makanya di situ jadi dia menyatakan bahwa Konghucu memang agama kayak gitu. Dan di salah satu penelitiannya ada yang namanya 7 syarat menjadi agama tuh. Ya kan? Iya. Yang pertama adalah ada penyebutan Tuhan. Benar. Kita ada gak? Ada dong. Ada dong. Ya kan? Penyebutan kita adalah Tien, Huang Tien, Sangti kayak gitu kan. Terus yang kedua adalah kitab sucinya. Kita ada kan kitab suci kita? Kitab suci yang 4. Iyalah, kitab suci yang 4, Sesu. Ya kan, ada juga yang 5 yang mendasari Wucing, itu dia. Terus yang ketiga ada hari raya agamanya. Banyak banget kok. Banyak kan? Kalau mau dijadiin hari libur kayaknya banyak banget kita libur semua ntar, ya kan. Ada Imlek ya kan, ada Qingming. Nah, zaman Soekarno yang Koko ingat itu adalah ada 4 hari besar agama Konghucu yang libur. Yang pertama adalah Imlek, yang kedua adalah hari lahir Nabi Kungce, yang ketiga adalah hari wafat Nabi Kungce, dan yang keempat adalah Qingming, berziarah yang ke makam leluhur. Itu dia, Cengbeng. Yang kita suka dengar tuh. Ya, itu dia. Itu pada zaman presiden kita yang pertama. Terus ada nabinya, Konghucu ada nabinya gak? Ada dong. Ada Nabi Kungce. Iyalah, jadi selain Nabi Kungce ada nabi-nabi lainnya purba yang lainnya, itu dia. Kitab suci udah, tempat ibadahnya ada kan? Ada kita. Ya kan? Ada. Litang, kelenteng, miau, kung miau. Umatnya ada gak? Ini yang terpenting, gak kalah kepentingnya. Kalau seandainya ada semuanya, gak ada umatnya gimana? Ada gak Konghucu di Indonesia? Gak ada. Ini adalah hebatnya orang-orang kita nih, ya kan, umat Konghucu di Indonesia. Akhirnya sampai sekarang Konghucu tetap ada. Koko ingat dulu lagi agama Konghucu belum masih hak sipilnya belum masih dibedakan lah ya. Dibedakan lah ya. Itu
Papa Koko waktu itu kalau nggak salah pemimpin itu adalah Pak Uung, pemimpin demonya ya. Jadi Papa Mama Koko ngikut tuh. Oh, gitu. Jadi dia ada kesan, ada cerita. Dulu Papa Mama yang ngikut demo gitu kan. Jadi tersenang gitu ya, kita bangga ya kan. Ya jadi itu salah satunya. Memperjuangkan Ikut gitu memperjuangkan itu berkat umat Konghucu. Lalu lembaga agamanya ada gak? Ada. Ya kan, ada Matakin, Majelis Tinggi, Matakin Provinsi, Matakin Kabupaten Kota, makin ada di pemudanya, ada Pakin gitu kan, banyak. Terus hari rayanya ada, udah tadi itu dia. Itu jadi terus yang terakhir mungkin ini Mei, bahwa kalau seandainya kita kan udah jelaskan agama kita memang udah ada itu undang-undang, dari itu akademisi bukannya orang Konghucu yang neliti ya kan. Terus yang ketiga adalah HAM, ini dia. Jadi kalau seandainya orang agama lain itu menganggap Konghucu itu bukan agama, ya berarti dia nggak menghormati, ya kan? Iya dong, dia nggak saling menghormati kan, itu berarti dia kalau menurut Koko itu udah melanggar HAM nggak ya? Ya pokoknya gitulah ya, pokoknya udah nggak sensitif lah ya, kayak gitulah. Pokoknya jadi kalau memang ada orang yang gitu ya udah, berarti dia udah nggak menghargai agamanya sendiri berarti kan, karena dia juga nggak menghargai agama orang lain. Itu aja Mei, terima kasih. Itu ya Kak, jadi di agama kita pun menyangkut 2 pertanyaan tadi ya kan, bakti itu sangat dijunjung tinggi banget. Betul. Ya kan kok, kepada orang tua ya kan, terutama kan, orang tua Mei. Bahkan ketika pada pemimpin. Tuhan, orang tua adalah melalui orang tua baru kita bisa berbakti juga kepada Tuhan. Betul. Ya kan kok, jadi luar biasa banget nih. Jadi yang pertama itu kita kepada orang tua Mei. Yang pertama, yang paling utama adalah kepada orang tua. Yang kedua nanti lebih berkembang lagi kepada pemimpin, kepada bangsa negara, kepada masyarakat kayak gitulah. Tapi yang paling penting adalah kepada orang tua kita. Kamu tuh Mei, jangan lupa nanti sembahyang cair. Benar banget kok. Ya, nanti sembahyang cair. Jadi udah terjawab nih ya kedua pertanyaan tadi yang udah dikirim di media sosial kita. Bagi yang belum puas, sekali lagi jangan lupa di kolom komentar di video ini atau di media sosial lainnya. Ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan di YouTube sendiri juga boleh. Jangan lupa yang belum subscribe, buruan di subscribe. Oke nih kok, terakhir pesan dan kesan buat orasi ini apa sih, sama buat pemuda-pemuda Konghucu Indonesia yang di luar sana yang lagi nonton tentunya. Iya. Pas Koko lihat-lihat orasi, Koko pikir tuh orang muda mencari kekasih. Bisa juga kali kok jadi ajang itu ya. Jadi ajang itu ya. Ternyata bukan ya, orasi itu adalah yang muda yang bersuara, terus apalagi ini solusi. Obrolan asik mencari solusi itu dia. Luar biasa, Koko mesen sama Makin Cibinong ini luar biasa, kreatif sekali. Bisa dicontoh sama yang lainnya, udah banyak juga kayak BK, Bincang Kebajikan, terus ada orasi, ada Jejak Konfusius. Berlomba ya kita kok, tanpa menjatuhkan. Iya, itu dia. Kan Nabi bilang berlomba di dalam kebajikan, nggak masalah, itu dia. Silakan, yang penting Koko berharap ini terus dikembangkan, konten-kontennya juga dicari yang lebih menarik, jangan nggak selalu agama kayak gitu. Jadi apa yang kira-kira anak muda suka nggak apa-apa. Mau ngomong tentang percintaan nggak masalah ya kan? Nggak masalah. Koko mesen untuk yang belum nikah carinya yang Konghucu, itu dia. Harus banget itu. Harus. Terus nih kok, ini ada keripik. Nih teman-teman pakai nih. Ini keripik kentangnya enak banget kok, keripik kentang Mama Elis. IG-nya ada, namanya @kentang_Mama Elis. Ini ada banyak varian rasanya. Ini tuh rasa original Ebi. Bisa request juga tanpa MSG kok. Jadi buat anak-anak ini aman banget. Buat anak-anak aman ya. Buat anak Koko ya kan, aman banget. Ya, gitu. Nanti boleh dicoba ya boleh, kok. Boleh. Terus Koko doa ini semoga manjang, semoga berkah nih, biar usahanya lancar terus ya. Sancai. Terus ada lagi nih. Ini sedikit kenang-kenangan dari kita juga. Ini sekalian endorse nih dari @human8error. Di IG-nya ya kalau mau order. Apa itu? Ini ada kaos sih kok. Oh, baju ya. Terus ini buat Koko nih? Boleh, buat Koko banget. Gitu. Thank you ya. Thank you. Ini siapa nih yang bikin nih? Dari teman pakin kita lah. Kalau mau order boleh nih langsung. Langsung aja, siapa namanya Koko pengen tahu? human8error. Di sini kok ada Instagramnya. Oh, ada IG-nya ya. Oke. Ini juga nih, makasih. Semoga berkah, semoga maju terus. Sancai. Ini Koko itu ya. Thank you ya. Thank you. Oke, kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Kita langsung closingan aja nih. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, buruan di subscribe. Ditonton episode kita sebelumnya dan nantikan episode kita selanjutnya.
Kembali lagi dengan saya Melan Rahayu Putri dan Yugi Yonardi. tak lupa terima salam peneguhan iman Wei Te Tung Tien. Senita. Jadi.